kita masih gerilya lah waktu itu, Jack. Kayak Ya. kayak Indonesia baru merdeka itu nggak punya kantor, masih gerilya sana sini. Bu Yuli ini juga pernah bantuin saya Iya. untuk ngurusin ujian paket Ujian lah, paket. Bu Yuli pada saat itu. Mungkin potang-panting juga Bu Yuli gitu kan. Saya ngajarin Bu Yuli Iya. ngurusin ujian paket itu mulai dari yang salah-salah ya. Iya, mulai dari Nah, full salah semua, Nah, saya BAP-nya, absennya. saya ngerti kalau itu salah tapi saya biarkan gitu. Ada trofinya Pak di kebotol Ya, Pak. luar Biar biasa keren, Pak. memang. Wah, ini Pak. Ah, Nah, Ini luar biasa. Oke, kembali lagi di Situa Bicara. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa ya, tamu Bu Yulia. istimewa, sangat istimewa. Yaitu beliau adalah founder atau pendiri dari PKBM Sinar Tualan. Beliau adalah Pak Arif. Pak Arif SPD, Pak. Iya, Pak Arif SPD. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Kebetulan hari ini ada urusan lain sehingga bisa mampir ke Parenggian. Sekalian mampir ke PKBM Sinar Tualan. Untung Pak, jarang-jarang kan ketemu sekarang udah. Sekarang tugasnya di mana Pak? Sekarang saya bertugas sebagai sekretaris di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, yang memang agak aneh memang gitu kan. Basicnya pendidikan, kemudian guru matematika, asalnya di Parenggian, di SMA Parenggian. Kemudian suatu saat mengurusi pendidikan non formal. Kemudian sempat juga di Dinas Pendidikan, mengurusi pendidikan non formal, dan sekarang kelihatannya dipercaya oleh Pak Bupati untuk mengurusi bencana. Multi talent berarti Pak. Multi talent. Ya terpaksa multi talent gitu kan kalau seperti kita yang, tapi ada banyak kesamaan antara pengurusi bencana dan pendidikan non formal. Karena kita di mengurusi bencana, apalagi di mitigasi bencana, ini saya cerita nggak apa-apa ya. Iya. Banyak kesamaan. Kalau di pendidikan non formal, kita bertemu dengan orang-orang baik yang sudah lulus, yang sudah tua, yang masih muda. Nah kalau di kebencanaan, apalagi di mitigasi bencana, sosialisasi bencana, itu mirip dengan pendidikan non formal. Kita ketemu dengan petani, kemudian kita menyampaikan apa bahayanya membuka lahan dengan membakar dan sebagainya. Jadi mirip-mirip lah tugasnya, hanya konten yang dibicarakan beda. Nah, itu sih. Jadi itu tugas saya sekarang. Mungkin kalau misal di sekolah non formal kita lebih ke di ruangan ya. Kalau itu langsung ke lapangan itu Pak ya. Ya betul. Sosialisasinya langsung di lapangan. Langsung di lapangan. Langsung turun ke lapangan. Kalau di pendidikan itu ada ruang kelasnya. Ada ruang kelasnya ya. Nah kalau kita di penanggulangan bencana, apalagi di sosialisasi, di mana ketemu di situ ruang kelasnya. Iya. Oh iya Pak, jadi sekarang saya ingin memberikan wawasan kepada masyarakat yang biasanya bertanya, bagaimana bisa ada PKBM secara tiba-tiba? Nah, atau mereka biasanya pemahamannya sekolah paket PKBM Sinar Tualan itu bagaimana berdirinya awalnya? Karena Bapak selaku founder bisa menjelaskan asal-usulnya. Ya, atau maksudnya kok tiba-tiba ada kepikiran bikin PKBM lah di Parenggian gitu. Iya, buat PKBM lah kita di PKBM. Kami juga Mas sebenarnya walaupun kami pengelola yang sekarang, kami juga nggak tahu kan gimana ya Bu Yulia. Iya. Kemarin Pak Arif bisa kepikiran bikin PKBM gitu di Parenggian. Ya, gitu. karena itu menurut saya pengetahuan Bapak 10 tahun lebih cepat dibandingkan yang lain. Mungkin yang lain belum kepikiran. Iya, belum. Bahkan sampai saat ini untuk 5 kecamatan hanya Kecamatan Parenggian yang ada. Mungkin begini, saya cerita dulu ya. Itu dimulai tahun 2006 kalau saya tidak salah, 2005 atau 2006 saya pindah dari SMA, jadi dari guru SMA ke UPT Dinas Pendidikan. Saya waktu itu bertugas sebagai penilik pendidikan non formal. Waktu itu paket C itu sudah ada, cuma ujiannya mesti ikut ujian di Sampit. Oh, ke Sampit. Menumpang berarti masih. Menumpang ujian di Sampit. Nah, waktu itu saya memang menggeluti pendidikan non formal, paket A, paket B, dan paket C. Kemudian melihat animo masyarakat, kemudian juga masyarakat kita di Parenggian ini banyak yang tidak lulus SMA, tidak lulus SMP,
kami kemudian berpikir, kenapa mesti ujiannya jauh-jauh ke Sampit, sementara kita banyak banyak peserta. Nah, kemudian pada tahun 2013 kalau saya tidak salah, itu kami tahun-tahun sebelumnya 2012 dan sebelumnya yang namanya Sinar Tualan itu adalah kelompok belajar. Oh, masih kelompok belajar Ya, dulu ya. dulunya Sinar Tualan itu adalah kelompok belajar paket B dan paket C serta paket A ada juga dari sebuah PKBM di Kota Besi. Nah, kemudian pesertanya juga semakin lama semakin banyak. Kami berpikir daripada kita eh, melaksanakan proses belajar di Parenggean, tetapi ikut ujian ke Sampit, ini tentu sangat merepotkan dan juga pembiayaannya juga cukup besar. Nah, kasihan juga mereka-mereka yang tidak mampu begitu kan, mesti ujian 3 hari atau 4 hari ke Sampit. Nah, lalu kemudian kami berkomunikasi ke Dinas Pendidikan bagaimana caranya membuat PKBM. Maka tahun 2013 PKBM Sinar Tualan itu mulai berdiri. Nah, berdiri kemudian kita masih gerilya lah waktu itu, jadi kayak Indonesia baru merdeka itu nggak punya kantor, masih gerilya sana sini, modalnya laptop dengan printer saja. Bu Yuli ini juga pernah bantuin saya untuk ngurusin ujian paket lah, Bu Yuli pada saat itu. Mungkin potang-panting juga Bu Yuli gitu kan. Saya ngajarin Bu Yuli ngurusin ujian paket itu mulai dari yang salah-salah ya. Iya, mulai dari full salah semua. Nah, saya ngerti kalau itu salah tapi saya biarkan. Gitu. Besoknya Bu Yuli baru ngomong, Pak, sampean tahu salah kok nggak bilang kemarin. Saya bilang kalau orang belajar dari kesalahan itu akan lengketnya lama. Nah, jadi kalau Bu Yuli itu belajar dari sesuatu yang salah pasti ingat, tahun depannya pasti ingat lagi, tahun berikutnya pasti ingat lagi. Jadi saya ingat sekali Bu Yuli waktu itu juga sempat ngomong, Bapak ini tahu salah gitu kok dari kemarin nggak dikasih tahu gitu kan. Nah, malah dibiarin. Saya bilang saya berangkat ngantar soal ujian, ngantar lembar jawaban ini tengah hari nanti, ini harus sudah selesai gitu. Karena ini terpaksa Bu Yuli juga tidak tidur dan sebagainya. Tapi itu proses belajar pada saat itu. Dan sekarang saya lama tidak ke Parenggian, mampir ke sini, kaget juga melihat perkembangan PKBM Sinar Tualan yang luar biasa, penuh dengan trofi luar biasa. Saya waktu mendirikan awal-awal itu juga tidak pernah mempunyai ekspektasi setinggi ini gitu kan. Ini luar biasa. Jadi setelah saya kemudian tidak lagi berkecimpung di pendidikan non formal, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyaksikan ini memang PKBM Sinar Tualan kami serahkan sepenuhnya ke Bu Yuli untuk memimpin dan meningkatkan PKBM Sinar Tualan. Jadi Sinar Tualan itu sejarahnya panjang sebenarnya, tapi tidak terekspos. Tidak terekspos karena dulu kita nggak punya kantor. Kalau ujian kita pinjam SD, SMP atau ruangan SMA. Jadi pada saat itu sebenarnya banyak juga lulusan PKBM Sinar Tualan yang sudah berhasil ya, sudah berhasil. Ada yang sudah duduk di anggota DPR, tapi nggak boleh nyebutkan merek ya. Ada yang duduk di anggota DPR, ada yang jadi kepala desa, begitu kan. Banyak juga. ASN pun Pak barusan kemarin. Iya, ASN juga ada. Nah ini jadi PKBM Sinar Tualan tidak tiba-tiba ada saja lulusan-lulusan PKBM Sinar Tualan seandainya. Tapi memang sayangnya lulusan-lulusan lama tidak terekam. Tidak terekam dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya bisa ini diperbaiki. Nah, seperti itu sejarahnya Bu Yuli. Tentunya sekarang beliau masih selaku mentor saya, masih jadi mentor saya karena saya masih perlu banyak belajar. Pendidikan non formal juga sama seperti pendidikan formal, yaitu pembelajar sepanjang hayat. Jadi bukannya bukannya tiba-tiba ada sebenarnya. Betul. Memang tetap berproses ya. Kita memang berproses dari sama lah, ibarat kita dari belajar merangkak diri, berjalan, baru berlari. Cuman kadang-kadang itu kita belum terekspos ya Pak ya dulu. Betul. Nah, belum terekspos. Mudah-mudahan
Ini tapi sekarang sudah kelihatannya sudah Sinar Tualan sudah mulai terekspos luar biasa begitu kan. Saya lihat pernah juga masuk koran kan gitu. Iya. Yang Alhamdulillah. terakhir yang kemarin kan yang juara nasional Pak. Iya. kemarin. Ya, juara Sekolah sehat nasional. terbaik Sehat. 3 nasional. Ini ada trofinya Pak di kebetulan. Ya, luar biasa memang. Wah, ini Pak. Ah, Nah, Ini luar biasa. Terbaik 3 nasional ini ya, sebuah prestasi yang luar biasa. Mengingat PKBM Sinar Tualan berada di kecamatan. iya, di kecamatan. kecamatan. Dan bukan kecamatan yang ada di tengah kota. iya. Kita di Betul jauh Pak. sekali. Iya. Betul sekali. Kita di wilayah utara dan wilayah ujungnya Pak ya Ya, sebenarnya. jadi ini prestasi luar biasa untuk PKBM Sinar Tualan. Selamat untuk pengelolanya, Bu Yuli dan Pak Faisal. Terima kasih luar biasa perkembangan PKBM Sinar Tualan. Saya sebagai pendirinya mengucapkan terima kasih dan syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi lebih maju lagi, lebih bagus lagi. Bisa menjadi ladang amal kita bersama ya Pak. Amin. Iya. Jadi masyarakat yang putus sekolah, kurang mampu dan lain-lain bisa secara aktif langsung mendaftarkan dirinya saja ke sini. Jadi tanpa harus berpikiran bahwasannya sekolah paket itu hanya untuk yang putus sekolah. Yang melanjutkan pun bisa. Betul. Mungkin saya ingat ini. Beberapa hari ini saya kebetulan hobi nonton bola gitu. Iya. Ada U17, ada U20 gitu kan, pertandingan nasional. Bapak dan Ibu bayangkan saja pemain sepak bola U17 itu umur masih SMA. Apakah mereka berhenti sekolah? Tidak. Nah, jadi para pemain sepak bola profesional itu biasanya mereka melaksanakan pendidikan di pendidikan paket C. Nah, jadi tidak apapun artis juga. Iya, Nah, artis juga biasanya seperti itu. Jadi mereka yang sibuk dengan jadwal syuting dan sebagainya, Betul. ini biasanya sama dengan seperti saya bilang pemain sepak bola yang saat ini bertanding di Kuwait misalnya, nggak mungkin kalau di sekolah. Iya. Sekolah formal tidak Di mungkin. sekolah formal tidak mungkin, Ya, karena betul. mereka akan lama meninggalkan jam belajarnya. Nah, kalau di pendidikan non formal itu mungkin saja terjadi. Karena pendidikan non formal melintas batas, pertemuannya lewat Zoom pun jadi. Jadi, ya betul. Sebenarnya ini Pak. solusi ya Pak ya, solusi untuk Betul. para atlet terus yang anak-anak yang usia-usia muda sebenarnya. Ya, usia muda dan mesti bekerja misalnya. Iya, bekerja, betul. Karena di pendidikan non formal diberikan fleksibilitas tinggi. Itu dia. Oh iya, ini juga beriringan Pak dengan program terbaru kami yaitu homeschooling. Nah, jadi kami juga melakukan riset. Jadi kebanyakan anak-anak artis itu mereka homeschooling. Iya. Dan ijazahnya sama, ijazahnya paket juga, hanya lebih eksklusif. Jadi tutor bergantian ke rumah peserta didik, seperti itu. Jadi itu nanti yang akan jadi program terbaru kita yaitu homeschooling. Ya, target selanjutnya Pak. Ya. Jadi rencana kami selain udah ada bangunan segala macam kan orang bisa belajar ke sini secara langsung, kami juga kan mau bikin homeschooling Pak. Ya. Jadi kami yang nanti yang jemput bola lah ceritanya. Ya, untuk beriringan Pak, jadi sekarang PKBM Sinar Tualan itu ada slogan menjangkau yang tak terjangkau. Yang terjangkau. Jadi kami yang jangkau Pak. Ya, luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi ini terakhir Pak. Jadi saya mau minta kesan dan pesannya untuk kami berikutnya. Jadi kesannya Bapak tadi seperti apa setelah kunjungannya ke PKBM Sinar Tualan setelah sekian lama belum ke Parenggian lagi. Iya, sama pesannya Pak apa untuk kami Pak? Iya. Ya jujur saya kaget juga ngelihat penampilan luar dari PKBM Sinar Tualan. Saya terus terang sebagai pendiri sekali lagi bilang ini di luar ekspektasi saya waktu mendirikan PKBM Sinar Tualan ini. Mungkin dulunya berpikir ini kayak orang gerilya aja. Kaget juga sekarang dengan kemajuan yang dicapai, apalagi dengan prestasi-prestasi yang luar biasa ini. Untuk kedepannya saya berharap ini bisa dipertahankan, kalau memang perlu bisa ditambah untuk prestasi-prestasinya. Kalau ditambah pasti. Iya, pasti. Dan satu hal mungkin yang menjadi menurut saya menjadi bagus itu adalah yang agak jarang dilakukan orang adalah mendokumentasikan setiap kegiatan.
Nah, jadi Betul. kegiatan-kegiatan PKBM Sinar Tolan hendaknya didokumentasikan dengan baik. Bahkan kami di eh, penanggulangan bencana itu saya juga merasa bahwa dokumentasi itu sangat sangat penting. Saya pernah suatu saat didatangi oleh seseorang, mereka hanya minta surat keterangan banjir. Tapi tahun 2023, 2022 saat itu saya belum ada di sana. Saya nggak berani memberikan surat keterangan bahwa di daerah tersebut ada banjir kalau tidak ada laporan atau dokumentasi banjir. Nah, makanya kemudian staf kita di sana kita minta untuk mencari apakah betul pada saat itu ada banjir di tempat itu. Kenapa? Karena yang saya tanyakan, kenapa meminta surat keterangan banjir? Katanya untuk klaim asuransi. oh Nah, kalau saya sembarangan ngasihkan surat keterangan banjir, iya saya akan merugikan perusahaan asuransi. benar Nah, itu dari sisi kebencanaan. Makanya saya menyarankan memang untuk bukan hanya untuk PKBM Sinar Tolan sih sebenarnya, tapi untuk kita semua bahwa dokumentasi kegiatan itu sangat penting penting. Kita nggak tahu kapan itu diperlukan, tetapi itu pasti akan diperlukan. Saya kira cukup ya. Iya, Pak. Jadi Oke. tadi kesannya tadi terkejut ya, Pak ya. Ya, kaget Kesannya lah. sudah juga ya, alhamdulillah. Oke, sampailah kita sampai di penghujung acara di Situa Bicara. sampai di sini dulu cara kita. Oke, tutup dengan Situa Bicara. Bicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.